Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan perkenankan kita ada lagi. Sebagaimana kita ada dalam keadaan yang baik, sehat kuat, diberkati oleh Tuhan. Nah, saat ini sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita kembali belajar firman Tuhan untuk nantinya menjadi pedoman dan senantiasa kita diarahkan oleh firman Tuhan dalam menjalani hari hidup ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih hari yang baru Tuhan perkenankan kami ada. Terima kasih untuk berkat kesehatan dan kekuatan. Hari ini kami rindu hidup kami terus diarahkan, dituntun oleh kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab. Karena itu bermohon kami Tuhan, beri kami hikmat, Roh Kudus kiranya memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarlah kami akan terus hidup seperti apa kata firman. Pakai hamba-Mu ini, dan biarlah semua yang mendengar boleh terberkati lewat pemberitaan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan sesuai dengan renungan harian keluarga hari ini Jumat 17 Maret 2023 terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 36. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak," katanya kepada mereka. "Tapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang." Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih berkati Tuhan. Tema perenungan kita di hari ini ialah bertahan dalam cobaan. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, ada orang memahami maksud dari perkataan Yesus Kristus pada ayat 36 ini secara harfiah saja. Pernyataan Yesus Kristus tentang pedang dipertanyakan, apakah memang benar Yesus Kristus mengajarkan kekerasan? Sebab ia memerintahkan kepada murid-murid untuk menjual jubah dan membeli pedang. Sebenarnya jika kita melihat jubah, yang dimaksudkan sebenarnya ini apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ia tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan, melainkan inti pengajaran Yesus Kristus ialah menekankan tentang pelayanan kasih. Yesus Kristus dengan jelas berkata kepada murid yang mengulurkan tangan, menghunus pedang, dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ya, dalam Matius 26 ayat 52. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya, itu ia katakan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata pedang pada ayat ini? Ya, dalam bagian bacaan kita. Terlebih dahulu kita harus pahami, selagi Yesus Kristus bersama dengan murid di awal-awal pelayanannya dengan tiada membawa pundi-pundi, tanpa bekal ataupun kasut. Tapi mereka tidak kekurangan apapun. Tapi sekarang waktu yang hampir tiba untuk menghadapi penindasan. Para murid harus bersiap siaga untuk mempertahankan diri. Persiapan untuk mempertahankan diri ini digambarkan sebagai dalam tanda kutip membeli pedang. Keluarga Kristen yang dikasih berkati Tuhan, penindasan akan dialami oleh orang-orang percaya sebagaimana kata Yesus dalam Matius 10:16. Bagian A mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Selagi kita hidup, tantangan, cobaan akan selalu ada. Tapi Dia yang mengutus kita tentu tidak akan pernah membiarkan orang-orang percaya berjalan sendirian. Sebagaimana pengalaman hidup Simon Petrus dan rasul-rasul lainnya. Di saat lemah dan tak berdaya, kita berseru kepadanya dan ia menjawab doa kita dengan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, bahkan jalan keluar
dari setiap persoalan kita. Kita juga diingatkan ketika kita menyelesaikan persoalan hidup, janganlah memakai tindakan-tindakan kekerasan atau ada intimidasi di sana. Tetapi marilah selesaikanlah persoalan hidup kita ini dengan dasar kasih Yesus Kristus. Sehingga kita juga dapat menjadi pembawa damai dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan memberkati kita semua. Terpuji namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak firman-Mu yang boleh mengingatkan kami di hari ini. Bagaimana panggilan kami sebagai orang-orang percaya untuk dapat bertahan dalam segala pencobaan. Dalam keyakinan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Karena itu Tuhan, pertetap iman percaya kami untuk tetap kuat, teguh, dan tidak tergoyahkan dalam iman percaya kami kepadamu. Tolonglah kami di sepanjang hari ini, biarlah kasih, penyertaan, dan perlindungan Tuhan akan berlaku bagi kehidupan kami, seisi keluarga kami, bahkan semua orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa